Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Dimanapun kita berada saat ini, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita tetap semangat karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau masih berikan kepada kami. Ajar kami untuk bisa menghitung hari-hari kami Tuhan, untuk bisa melayani Engkau selalu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan devotion dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami agar kami bisa mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar dan menjadi bertumbuh dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kita merelakan dan menyerahkan hati kita untuk selalu diselidiki oleh Dia. Kembali kita naikkan pujian kepada Tuhan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat tinggal tetap sesetia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pengertian apa yang kita dengarkan dan kita pelajari melalui firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada dalam surga kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami memulai seluruh aktivitas dan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukannya. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami mau belajar dari firman-Mu yang mengajar kami supaya kami melakukannya dengan takut akan Tuhan dan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bekerja untuk Tuhan, belajar, berkarya, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ada 3 tujuan ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan atau segala sesuatu yang kita lakukan. Yang pertama yaitu berkarya, bekerja, melakukannya untuk diri sendiri. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ketika kita berkarya hanya untuk diri sendiri, itu tidak salah. Itu baik. Tetapi itu berada di level yang paling rendah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk diri sendiri. Apakah hidup kita hanya untuk diri sendiri? Apakah yang kita lakukan hanya untuk diri sendiri? Kemudian yang kedua, bekerja untuk orang lain. Berkarya untuk orang lain. Melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Siapakah orang lain itu? Mungkin saja keluarga,
orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini berada di level yang lebih baik daripada yang pertama. Karena kita melakukan segala sesuatu untuk orang lain. Ini juga tidak salah. Itu juga baik. Tetapi ada satu tujuan yang sangat mulia berada di level yang paling tinggi, yaitu berkarya, bekerja, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka pasti yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Melakukannya dengan segenap hati. Yang manakah di antara yang ketiga ini selama ini kita lakukan? Anak-anak ketika belajar, apakah engkau belajar hanya untuk diri sendiri? Ketika kita bekerja, apakah kita bekerja hanya untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Atau kalau kita melakukan segala pekerjaan hanya untuk diri sendiri dan orang lain? Bukankah Tuhan mengatakan supaya kita melakukan segala pekerjaan kita untuk Tuhan? Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, kita tadi membaca, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja buat Tuhan sering sekali diartikan bekerja di gereja atau melayani dalam ibadah di gereja. Sering sekali kita membedakan antara pekerjaan di luar gereja dengan di gereja. Sering kali kita membedakan pelayanan di gereja dengan pekerjaan sekuler. Ketika kita bekerja atau melayani di gereja, itulah pekerjaan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan segala pekerjaan yang sekuler atau yang umum di luar gereja, kita katakan itu bukan untuk Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan di gereja, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melayani di gereja, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan segala sesuatu di luar gereja dengan segenap hati, itu bisa saja berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dikatakan bekerja, berkarya buat Tuhan. Surat Kolose dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana pada saat itu tersebar perbudakan. Perbudakan di kerajaan Romawi hampir tersebar di mana-mana. Sehingga membedakan antara pekerjaan para budak dengan para tuan. Bahkan banyak pengikut Kristus yang saat itu menjadi budak. Para tuan menganggap pekerjaan para hambanya atau para budaknya tidak layak mereka kerjakan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose supaya mereka berbeda dari yang lain. Supaya para tuan-tuan, supaya para budak-budak pada saat itu melakukan pekerjaannya bukan hanya untuk menyenangkan tuannya, tapi melakukan pekerjaannya sekalipun sebagai budak itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu tugas ataupun harta kekayaan, kelimpahan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita pergunakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang masih sebagai pelajar, apakah selama ini ketika engkau mengerjakan tugas itu hanya untuk dirimu sendiri? Ketika engkau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru,
apakah kamu mengerjakannya hanya untuk memperoleh nilai dari gurumu? Apakah ketika kita membantu orang lain atau melakukan perbuatan baik hanya untuk dipandang sebagai orang yang memiliki kasih dan perbuatan baik kepada sesama? Hari ini ketika kita belajar dari Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi yang pertama adalah melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berkeluh kesah, tetapi dengan segenap hati melakukan segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, karena Tuhanlah pemilik segala-galanya. Apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, bukan untuk manusia. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika kita melakukannya bukan untuk diri sendiri, maka kita tidak akan membanggakan kemampuan dan apapun yang kita lakukan. Jika kita melakukannya bukan untuk orang lain, maka kita tidak akan melihat apakah ada orang lain atau tidak ketika kita melakukan perbuatan yang baik dan benar. Tetapi saat ini, mari kita belajar bagaimana kita hidup, melakukan segala sesuatu, tugas ataupun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana mungkin Allah dipermuliakan lewat pekerjaan kita kalau yang kita kerjakan asal-asalan, kalau yang kita kerjakan bersungut-sungut, kalau yang kita kerjakan tidak maksimal. Tetapi ketika kita mengerjakan segala tugas tanggung jawab kita dengan baik, dengan segenap hati, maka Allah dipermuliakan. Jadi, mari kita memiliki komitmen hari ini. Apapun yang saya perbuat, saya akan perbuat itu. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi renungan atau firman yang terus mengajar kita supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali diajar oleh firman Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami lakukan dan kami perbuat, kami melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi biarlah kami melakukannya dengan segenap hati, demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan atas segala sesuatu yang kami perbuat. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami mampu melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak di masa depan.